Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa 'abbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin mu'minin rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Setiap manusia yang hidup di muka bumi ini, siapapun orangnya, apapun status sosialnya, pasti pernah menyesal dalam hidupnya. Ada orang yang menyesal karena salah memilih menu makan siang. Bahkan bisa jadi ada orang yang menyesal karena salah memilih tempat menuntut ilmu. Ada juga orang yang menyesal karena salah memilih tempat bekerja, dan seterusnya. Setiap kita pasti pernah menyesal dalam hidup kita, baik yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari. Kalau kita menyesal di dunia, masih ada kesempatan untuk kita mengevaluasi dan memperbaiki ini semua agar kedepannya kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Namun bagaimana jika penyesalan itu kita dapati dan kita rasakan nanti ketika di hari kiamat? Maka tidak akan mungkin waktu kita putar kembali. Tidak akan ada kesempatan kita untuk mengevaluasi diri kita. Bahkan tidak ada kesempatan kita untuk kembali ke dunia untuk memperbaiki apa-apa yang telah kita lewati. Dalam sebuah hadis yang dikutip dalam kitab Ihya Ulumuddin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nasu niyamun wa idza matu intabahu." Manusia itu seperti orang yang tidur. Orang yang tidur itu tidak tahu, tidak sadar apa yang ia perbuat saat dirinya sedang tidur. Begitulah manusia saat hidup di dunia. Banyak yang kita lewati, banyak kita tertipu akan gemerlapnya kehidupan dunia, sehingga kita lupa dengan tujuan Allah ciptakan kita untuk hidup di dunia ini. Berapa banyak orang yang terlalu cinta kepada harta dan anaknya, keturunannya, sehingga mengerjakan apa yang Allah larang dan justru meninggalkan apa-apa yang Allah perintahkan. Wa idza matu intabahu. Dilanjutkan hadis tadi, manakala orang itu, manusia itu telah meninggal dunia, maka barulah mereka sadar bahwa banyak yang mereka lewati dalam hidup mereka. Betapa banyak amalan-amalan kebaikan yang mereka belum kerjakan. Berapa banyak perintah-perintah Allah yang justru mereka tinggalkan. Maka ada beberapa ayat yang menggambarkan, yang mengindikasikan bahwa manusia itu menyesal. Sebagai contoh, dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100, "Qala rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu."
tersebut berkata, "Ya Allah, kembalikan aku untuk hidup di dunia." Untuk apa mereka minta dikembalikan hidup lagi di dunia? Untuk mengerjakan amal-amal soleh, kebaikan-kebaikan yang telah mereka tinggalkan dahulu. Di dalam firman Allah yang lain, surah Al-Munafiqun ayat 10 sampai 11, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita semua di mana orang saat sedang sakaratul mautnya, mereka berkata, "Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin." Datang saat sakaratul maut kepada mereka, mereka berkata, "Ya Allah, ya Rabb, kalau saja kau tunda barang sesaat saja ajalku, maka pasti aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang baik." Mereka minta ditunda sesaat saja untuk bisa bersedekah, untuk bisa mengerjakan amal-amal kebaikan. Sesaat yang mereka minta, ulama-ulama tafsir menjelaskan kepada kita, sesaat yang mereka minta adalah seukuran kita membaca tasbih subhanallah wa bihamdi. Seukuran itu. Mungkin saat ini kita mengatakan bahwa itu amatlah sangat singkat, sangatlah sedikit, tapi justru yang sedikit itu mereka masih minta kepada Allah agar ditangguhkan ajalnya. Tapi itu semua tidaklah mungkin, karena saat ajal datang tidak akan pernah maju ataupun tidak akan pernah mundur pada sesaat ajal. Bahkan tidak hanya itu saja, bahkan nanti orang-orang yang telah masuk neraka, mereka juga terimplikasi menyesal. Hal ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk ayat 10, di mana mereka berkata, "Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Mereka berkata, kalau saja seandainya dulu ketika di dunia kami banyak mendengar, kami banyak berpikir, maka kami tidak akan pernah jadi penghuni neraka. Setelah masuk neraka, barulah mereka sadar bahwa ketika di dunia mereka tidak jadikan telinga mereka untuk mendengar. Kita lihat berapa banyak saudara-saudara kita yang saling berdebat, tidak mau kalah dalam berargumen. Mereka tidak jadikan telinga mereka untuk mendengar. Mereka tidak jadikan pikiran akal mereka untuk berpikir, di mana pada ujungnya nanti mereka semua akan menyesal karena perbuatan mereka sendiri. Itulah gambaran saat di mana orang-orang yang tertipu dengan kehidupan di dunia, yang tertipu dengan gemerlapnya kesenangan-kesenangan dunia, sehingga seringkali mereka lupa untuk apa mereka dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah ayat-ayat yang menggambarkan bahwa mereka semua menyesal dan minta agar Allah kembalikan untuk dapat hidup di dunia. Itu orang yang hidupnya bergelimang dengan dosa dan maksiat. Ternyata bukan mereka saja yang menyesal. Dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa ada sahabat Rasul bernama Sauban. Sauban ini adalah orang yang gemar sholat berjamaah. Ternyata setelah diselidiki jarak rumah Sauban ke masjid itu ditempuh dengan jauhnya 3 jam perjalanan. Pulang dan pergi berarti 6 jam perjalanan. Selalu berada di saat terdepan. Satu saat Rasul tidak dapat Sauban dalam sholat berjamaah ketika subuh. Rasul tanya, "Aina Sauban? Di mana Sauban?" Sampai Rasul tunggu, namun Sauban tak kunjung hadir sholat berjamaah. Rasul bersama sahabatnya sholat berjamaah. Selesai sholat, Rasul ajak beberapa sahabatnya untuk berkunjung ke rumah Sauban. Singkat cerita, sampai di rumah Sauban, ternyata sang istri mengabarkan bahwa suaminya Sauban telah meninggal dunia. Namun saat sakaratul maut, Sauban mengucapkan 3 ucapan yang sang istri tidak paham. Yang pertama adalah yang jauh, yang jauh, yang jauh. Yang kedua adalah yang baru, yang baru, yang baru. Dan yang ketiga adalah yang banyak, dan yang banyak.
Rasul menggambarkan, menyampaikan tentang maksud ucapan sobat. Sobat mengatakan yang jauh, yang jauh, yang jauh. Ternyata saat sakaratul maut, Allah perlihatkan balasan pahala dari melangkahkan kakinya sobat menuju masjid. Allah perlihatkan balasannya, sehingga beliau mengatakan yang jauh, yang jauh, yang jauh. Seakan-akan ini menyampaikan kabar kepada kita, kalau ku tahu begitu pasarnya pahala melangkahkan kaki ke masjid, aku berharap jarak dari rumahku ke masjid itu lebih jauh lagi. Padahal jaraknya sudah 3 jam dari rumah menuju masjid. Yang kedua, yang dimaksud sobat adalah yang baru, yang baru. Satu ketika sobat keluar dari rumahnya di musim yang amat dingin, di tengah perjalanan sobat dapati orang yang sedang kedinginan. Lalu sobat membuka jubahnya yang beliau merangkap 2, jubah yang agak baru di bagian dalam dan jubah yang agak lama, agak pusat di bagian luar. Sobat buka jubahnya yang luar, yang agak pusat diberikan kepada orang yang sedang kedinginan tadi. Ternyata sekali lagi saat sakaratul maut Allah tampakkan, Allah perlihatkan pahala karena memberikan jubah yang lama, sehingga sobat mengatakan yang baru, yang baru, yang baru. Apa maksudnya? Seakan-akan ingin menyampaikan pesan kepada kita, kalau tahu begitu besar pahalanya memberikan jubah yang lama, yang agak pusat, aku berharap saat itu bisa memberikan yang baru, yang baru, yang baru. Yang ketiga, yang terakhir, yang sobat katakan yang banyak, yang banyak, yang banyak. Ternyata sobat adalah salah satu sahabat Rasul yang gemar berbagi kepada sahabat-sahabatnya yang lainnya. Satu ketika saat sobat akan menyantap sebuah hidangan roti, datang kepadanya orang yang sedang kelaparan. Kemudian sobat belah itu roti menjadi 2, setengah untuk dirinya dan setengah diberikan kepada orang yang lapar tadi. Kemudian sekali lagi sakaratul maut, Allah perlihatkan pahala sobat memberikan setengah dari potong rotinya, sehingga sobat mengatakan yang banyak, yang banyak, yang banyak. Artinya apa? Sobat menyampaikan pesan kepada kita, kalau pun tahu begitu besarnya pahala memberikan setengah potong roti, aku berharap saat itu bisa memberikan yang lebih banyak, yang lebih banyak, yang lebih banyak kepada orang yang lapar tadi. Itulah gambaran dari sobat, di mana seakan-akan ingin menyampaikan pesan kepada kita bahwa nanti di hari kiamat bukan hanya saja orang yang bergelimang dengan dosa, bukan saja orang yang bergelimang dengan maksiat yang akan menyesal, bahkan ahli ibadah, orang soleh pun juga akan menyesal nanti di hari kiamat. Hanya saja penyesalan mereka berbeda dengan penyesalan ahli maksiat. Ahli ibadah menyesal karena merasa kurang banyak dalam melakukan kebaikan. Ahli ibadah menyesal karena merasa kurang optimal mereka dalam mengerjakan amal-amal soleh saat di dunia. Itulah gambaran kepada kita bagaimana kita nanti di hari kiamat. Akankah kita menyesal karena dosa-dosa yang kita perbuat? Akankah kita menyesal karena maksiat-maksiat yang kita perbuat? Apakah kita justru menyesal karena merasa kurang banyak mengerjakan amal-amal kebaikan? Itu semua ada pilihannya di tangan kita masing-masing. Terlebih lagi saat ini kita berada di awal daripada tahun 2021, di mana kita jadikan momen ini untuk memperbaiki diri kita, untuk meningkatkan kualitas kita, agar tahun baru ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, agar kita tidak tergolong orang yang meninggal di kemudian hari. Maka daripada itu, di antara kiat-kiat kita agar tidak menyesal, yang pertama adalah kita banyak-banyak muhasabah, yaitu kita berintrospeksi diri, menghitung-hitung diri kita. Kadang-kadang kita mudah menghitung kekurangan orang lain, justru kita sulit menghitung kekurangan kita sendiri. Padahal nanti di hari kiamat kita akan ditanya tentang pribadi kita, bukan ditanya tentang pribadi orang lain. Maka daripada itu, banyaklah kita mengevaluasi diri kita sebelum kita dievaluasi di hari kiamat. Yang kedua, kiat kita agar tidak menyesal di kemudian hari, yaitu kita menyegerakan dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Kita menyegerakan diri untuk mengerjakan amal-amal soleh. Kenapa? Karena ajal bisa jadi lebih cepat sebelum kita mengerjakan kebaikan. Karena
karena kita tidak tahu kapan ajal itu datang. Maka daripada itu jangan pernah kita menunda amal-amal kebaikan kita yang bisa kita kerjakan saat ini. Yang ketiga, yang terakhir yang bisa juga kita upayakan untuk meminimalisir daripada penyesalan kita nanti di hari kiamat, yaitu kita bersungguh-sungguh dalam mengerjakan kebaikan. Kenapa? Kalau berbuat maksiat saja penuh dengan kesungguhan, apalagi dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan. Jangan pernah kita membeda-bedakan amal soleh yang besar dengan amal soleh yang kecil. Jangan pernah kita membeda-bedakan pahala. Oh, ini ibadahnya besar pahalanya, yang ini ibadahnya kecil, saya kerjakan yang besar saja. Tidak, jangan pernah kita membeda-bedakan amal kebaikan satu dengan amal kebaikan yang lain. Karena apa? Karena kita tidak pernah tahu dari amal mana yang justru menghantarkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah wa'lamu anna Allah amarakum amran 'azima wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ba'al khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa 'Ali man baqiya fi sahabati ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati qadiyal hajat. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa 'adil al-kufra wal kafirin wa 'adil asy-syirka wal musyrikin wa dabbir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma shaqqi shamlahum wa mazzid jam'ahum wa zilzil aqdamahum innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal muzami wa min sayyi'il asqam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim wa sallu min fadlihi wa shukruhu 'ala ni'amihi wa lazimullahi akbar. Aqimus shalah.